Halo semuanya, sekarang aku akan ngebahas tentang series Nightmares and Daydreams. Ini adalah series antologi karya Joko Anwar yang baru aja tayang di Netflix. Genrenya adalah science fiction supranatural. Terus kenapa aku bahas series ini di channel Jagoan Kancil? Buat kalian yang udah lama ngikutin channel Jagoan Kancil, pasti kalian tahu lah ya, kalau aku bahas di sini artinya apa. Nah, buat kalian yang belum nonton dan masih penasaran, mendingan kalian nonton dulu seriesnya baru kesini, soalnya video ini bakalan full spoiler. Nightmares and Daydreams adalah series antologi. Total ada 7 episode yang masing-masing menceritakan hal dan tokoh yang berbeda. Meski pada akhirnya, di episode terakhir semuanya nyambung juga. Ini tipe series yang Joko Anwar banget, yang artinya setelah selesai nonton, kalian akan dibayangi oleh berbagai macam pertanyaan yang bakalan bikin kalian puyeng dan penasaran. Buat memahami sepenuhnya, kalian harus merhatiin banget seriesnya, atau bahkan kalau perlu nonton ulang. Nggak asik kah? Yang namanya film atau series itu kan harusnya ceritanya jelas, biar kita itu lebih gampang ngikutin. Nggak juga sih. Film dan series itu kan entertainment ya. Tujuannya ya untuk entertain people. Dan orang-orang itu terhibur dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang suka film ringan, ada yang suka film berat. Ada yang suka alurnya enteng dan gampang ditebak. Ada yang suka film yang isinya penuh plot twist. Ada yang suka film yang to the point. Dan ada juga orang yang suka film yang ngejelimet kayak ini. Ya, itu selera. Kalau beda kita nggak perlu heran. Nah, series ini punya 7 episode. Dan masing-masing episode terjadi di waktu yang berbeda. Dan uniknya, urutannya acak. Episode pertama terjadi di tahun 2015. Lalu episode kedua, kita lompat jauh ke tahun 2024. Lalu episode 3, kita mundur lagi ke tahun 2022. Jadi acak. Dan secara kronologinya, urutan timelinenya adalah episode 4, 5, 1, 3, 6, dan berakhir di episode 7. Lalu setelah itu, kita lanjut ke episode 2 yang berfungsi sebagai semacam epilog. Karena episode 2 itu terjadi setelah klimaks yang ada di episode ke-7. Seru ya? Tapi, kalau saranku sih, kalau kalian pertama kali mau nonton, mending dari urutan aslinya aja, urutan biasa aja. Soalnya beberapa elemen kejutan di sini itu diperkenalkan setahap demi setahap. Jadi bakalan lebih enak, bakalan lebih asik kalau kalian nonton sesuai urutan aslinya aja. Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nggak apa-apa, toh nanti juga bakalan paham kok. Nah, sekarang kita bahas mulai dari episode 1. Episode 1 ini judulnya Old House, dan jujur, ini episode yang paling bikin aku terguncang dari semuanya. Karena ini nyeritain seorang anak yang merawat ibunya yang sudah tua, yang akhirnya dia taruh di panti jompo. Meskipun dalam keadaan yang sangat-sangat terpaksa. Aktingnya Aryo Bayu dan Yati Surahman di sini bagus banget. Mereka jadi ibu dan anak ya. Aktingnya bagus banget, terutama waktu adegan perpisahannya mereka. Waktu Yati Surahman akhirnya sadar kalau dia mau ditinggal di panti jompo. Suara teriakannya, manggil-manggil nama anaknya, Panji, Panji, dia nangis, dia teriak, dia sujud nyium kaki anaknya. Habis nonton itu tuh aku bener-bener susah buat lanjut ke episode 2. Aku bener-bener terguncang, bahkan sampai ke bawah ngimpi kemarin. Terserah kalau kalian mau bilang aku lebay atau hiperbolis atau apa, itu nggak akan merubah apa yang aku rasain waktu itu. Yang bikin nggak nyaman itu karena kita tahu kalau hubungan mereka itu sebenarnya baik-baik aja. Ibunya ini ngerawat Panji dari kecil sendirian, dengan penuh kasih sayang dari kecil sampai sebesar itu. Dan Panji juga bukan anak durhaka, dia dipaksa oleh keadaan, dipaksa untuk memilih jalan itu, masukin ibunya ke panti jompo. Dan semakin ceritanya jalan, aku jadi semakin sadar betapa mengerikannya hal itu. Kita ngasih orang tua kita yang sudah tua untuk tinggal sama seseorang. Orang asing lah, kita nggak tahu gimana keadaan mereka di sana, karena kita nggak tinggal sama mereka. Apakah mereka diperlakukan baik atau gimana? Episode ini bikin aku merenungkan banyak hal. Kayak gimana kalau suatu saat nanti aku nggak punya pilihan lain. Atau mungkin di masa depan nanti, gimana kalau anak-anakku nanti, pikiran-pikiran itu bikin aku jadi takut. Aku lihat di sosmed ada beberapa orang yang bilang kurang suka sama episode ini.
Alasannya karena CGI-nya kurang bagus, dan aku setuju, CGI-nya memang kurang bagus. Tapi aku bukan tipe orang yang mengglorifikasi CGI sih. Banyak banget film yang aku tonton yang CGI-nya bagus, tapi ceritanya enggak. Dan itu bikin aku ngerasa kayak buang waktu ngeliatin visual doang. Karena kalau nonton series atau film, buatku yang penting itu pertama ceritanya harus menarik. Yang kedua, aku pengen emosiku bisa dipancing. Entah dibikin tegang, ketawa, takut, sedih, dan lain sebagainya. Aku juga pengen bisa bersimpati, berempati kepada para karakternya. Jadi selama hal-hal itu bisa aku dapatkan, ya aku suka. Anyway, episode 1 diawali dengan drama yang berat, seperti yang aku bahas tadi. Lalu perlahan, elemen misteri mulai merebak. Bikin kita mikir kalau ada sesuatu yang sangat janggal di sini. Lalu boom! Ada dua makhluk aneh yang menempel di tembok bawah tanah. Dua makhluk yang digunakan untuk membuat manusia jadi kembali muda. Elemen supranatural mulai masuk ke sini. Beberapa pertanyaan mulai muncul. Itu makhluk apa? Siapa orang-orang yang ada di bawah panti jompo itu? Lalu episode ini berakhir dengan munculnya tangan berjari 4 yang keluar dari reruntuhan panti jompo. Hal ini akan berkaitan langsung dengan episode kedua karena di sana juga akan menceritakan seorang anak yang juga memiliki tangan berjari 4. Karakter utama di episode ini adalah Panji yang diperankan Aryo Bayu. Melalui rentetan kejadian yang melibatkan ibunya, Panji menemukan kelompok aneh yang mengadakan ritual di bawah panti jompo. Ritual ini kayaknya udah berjalan cukup lama. Petunjuk terbesar ada di foto-foto yang dipajang di panti jompo. Foto-foto orang penting, para penguasa di zaman dulu. Yang artinya, kelompok ini sudah sejak lama berakar di sini. Suster Siti juga mengaku sudah berumur 103 tahun, yang artinya dia lahir di tahun 1912. Buat yang udah nonton full sampai episode 7, kalian pasti tahu lah ya, kalau series ini bercerita tentang penyerangan kaum Agartha, yaitu para manusia yang tinggal di bawah tanah dari bumi berongga. Lalu apakah para manusia di bawah panti jompo itu adalah kaum Agartha? Kalau menurutku enggak sih. Mereka kayaknya cuma manusia biasa yang entah bagaimana mengadakan kontrak dengan makhluk aneh yang menempel di tembok. Nah, dua makhluk aneh itu jelas berasal dari Agartha. Kalau kita perhatikan jelas ya, makhluk itu bentuknya kayak semacam kupu-kupu atau ngengat. Terus di tengah-tengahnya ada bayi yang bentuknya juga aneh, kayak monster. Jadi itu dua makhluk berbeda. Yang satu bentuknya kayak ngengat raksasa, satunya lagi bayi yang menempel di tengah ngengat itu. Ngengat atau kupu-kupu ini juga kelihatan di intro seriesnya, dan saat di episode 3, Rania melihat penampakan Agartha. Kita juga lihat di situ ada beberapa makhluk aneh yang terbang di sana. Bisa jadi ini adalah binatang-binatang di daerah Agartha. Tapi kenapa ada bayi? Apakah itu bagian dari makhluk itu? Memang satu bagian satu binatang? Atau itu sebenarnya terpisah? Apa bayi itu sengaja ditaruh di situ untuk mendapatkan energi atau apa? Kayaknya makhluk ini lebih penting dari yang kita kira sih. Panti jompo ini akhirnya hancur terbakar, dan dari reruntuhan muncul tangan anak kecil yang memiliki jari 4. Gimana kalau itu tangan bayi yang menempel di tembok itu? Dia lepas dari si ngengat raksasa, terus tumbuh besar jadi Shavin yang ada di episode kedua. Tapi karena di tembok itu ada dua bayi, berarti masih ada satu Shavin lagi yang entah ada di mana. Hal ini kayaknya bakalan dibahas di season 2 sih. Karena seperti yang aku bilang tadi, season pertama ini berakhir di episode ke-7. Lalu episode kedua yang menceritakan tentang Shavin itu berfungsi sebagai semacam epilog, semacam jembatan untuk menuju season 2. Yang artinya kemungkinan besar season 2 juga bakal nyeritain tentang Shavin. Dan kalau kita lihat dari intro, itu kita lihat total ada 6 bayi. Di episode 3 juga kita lihat Rania sempat buka gerbang menuju Agartha. Terus ada dua makhluk aneh ini di tembok. Kayaknya mereka juga berfungsi sebagai semacam penjaga gerbang. Jaganya selalu berpasangan ya, dua-dua. Jadi kalau ada 6 bayi, berarti ada 3 gerbang menuju Agartha. Gimana kalau semua makhluk itu dibunuh? Sisanya cuma Shavin aja satu. Berarti Shavin jadi kunci buat akses keluar masuk ke Agartha. Literally kunci ya, karena dia yang pegang akses keluar masuk. Tapi ini baru teori loh ya, jangan dianggap serius. Nah, dari hasil kontak dengan makhluk itu, Panji akhirnya mendapatkan kekuatan penyembuh.
Karena kalau kita lihat korban sebelumnya, mereka langsung jadi tua ya. Sementara Panji lama banget di situ, tapi dia masih tetap muda. Terus kepalanya juga sempat ditusuk, dibolongi sama makhluk itu ya. Tapi habis itu tetap nggak ada apa-apa. Di episode 7 diungkap bahwa orang-orang yang mendapat kekuatan ini disebut sebagai antibody. Pertanyaannya, dari mana Panji mendapat kekuatan sebagai antibody? Apa karena dia berinteraksi dengan makhluk dari Agartha? Energinya ikut masuk ke badan dia. Tapi kenapa korban sebelumnya nggak dapat kekuatan ini? Kenapa cuma Panji? Apa karena dia berhasil menggagalkan proses ini? Nggak juga. Soalnya kekuatan Panji udah aktif sebelum dia menggagalkan ritual. Pas dia mau dibikin jadi tua itu, dia langsung menyembuhkan diri, bertahan jadi muda. Beda dengan korban sebelumnya yang langsung kena efek jadi tua. Terus kenapa? Apa karena ibunya ini nggak ikhlas? Dia pengen Panji bisa selamat. Tapi orang-orang yang nggak ikhlas itu kan harusnya jadi makhluk buangan. Jadi kenapa Panji bisa dapat kekuatan di sini? Dari semua orang yang menjadi korban, cuma dia yang dapat. Kayaknya nggak sembarang orang bisa kontak dengan Agartha dan dapat kekuatan dari mereka. Hanya orang-orang pilihan aja yang memang punya kualitas buat menjadi antibody. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Video selanjutnya aku bakalan bahas double ya. Episode 2 dengan 3, 4 dengan 5, 6 dengan 7. Biar lebih cepat selesainya. Niat awalnya itu di satu video ini aku mau bahas full dari episode 1 sampai 7. Ternyata nggak bisa ya, kepanjangan ya. Yaudah, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.